Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini adalah hari besar bagi kita. Bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, ya benar, hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saya berdoa kiranya sukacita Allah mengalir di hati kita, di dalam rumah kita. Yesus bangkit, itu berarti ada pengharapan dalam hidup kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur hari ini bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kami mengingat kembali saat anak Allah bangkit dari antara orang mati, menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kuasa iblis. Ya Bapa kami di surga, kami rindu hidup kami diisi oleh kebenaran firman Allah. Tuhan, Engkau sucikan hati kami, kuduskan, supaya firman Allah tertanam di hati kami, mempengaruhi, mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di hari Paskah ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Allah berkata demikian, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat takut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita merenungkan bagian ayat-ayat ini sungguh indah. Dari ayat-ayat ini kita akan memahami apakah arti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa kuasa Yesus tidak terbatas. Perhatikan, di dalam ayat yang ke-6, malaikat berkata, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya benar, hari Jumat lalu Yesus seperti tidak berdaya. Dia seperti seorang penjahat yang dipakukan di atas kayu salib. Dia disesah, dia dicambuk, dia dipaku, bahkan dia ditombak dengan tidak berdaya. Sepertinya Yesus kalah. Kematian merenggut dia. Tetapi minggu pagi ini malaikat datang membawa kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada di sini. Dan kubur kosong menjadi bukti bahwa Yesus menang atas maut. Itu membuktikan bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26 dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi setelah iblis dikalahkan di atas kayu salib, dosa dan kemudian ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka maut pun dikalahkan seiring dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu berarti kuasa Yesus tidak terbatas, kuasa Yesus tidak terbendung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita terbatas. Dalam situasi yang kita hadapi hari ini, kadang-kadang kita kehilangan akal, kadang-kadang kita tidak berdaya, kita mengalami namanya frustasi. Situasi memaksa kita untuk bekerja dari rumah. Situasi mungkin memaksa kita untuk kita kehilangan penghasilan. Situasi memaksa kita untuk kita kehilangan pekerjaan. Situasi memaksa kita untuk kita tidak bisa sekolah. Sepertinya kita tidak berdaya. Tapi pandang pada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Pandang kepada Dia. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau kuasa dosa, kalau kuasa iblis, kalau kuasa maut sudah dikalahkan oleh Dia, maka apalagi yang tidak sanggup Dia lakukan? Dia sanggup menolong engkau, Dia sanggup membuka jalan bagimu. Teruslah menaruh pengharapan kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa arti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati bagi kita? Arti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati bagi kita ialah membuktikan bahwa janji Yesus itu dapat dipercaya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Malaikat berkata, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkali-kali Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa. Dia harus mati di atas kayu salib, tapi hari yang ketiga Dia akan bangkit dari antara orang mati. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu membuktikan bahwa perkataannya dapat dipercaya. Itu membuktikan bahwa janjinya dapat dipegang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ingkar janji. Mungkin bagi manusia dianggap sebagai sebuah kelalaian, kata Petrus di sana. Tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Dia pasti akan menggenapi janjinya bagimu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita dalam pergumulan kita, seringkali kita berkata, Tuhan, kapan Engkau menolong saya? Tuhan, firman-Mu berkata, katanya Engkau memelihara kami umat-Mu yang berseru kepadamu. Tuhan, katanya Engkau akan menyembuhkan sakit saya. Seringkali kita menjadi lemah, iman kita menjadi goyah saat kita melihat kepada situasi yang ada di sekitar kita. Tapi hari Paskah ini mengingatkan kepada kita, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Firman-Nya, janjinya itu dapat dipegang, dapat kita percayai. Alkitab adalah firman Allah yang layak dipercaya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan keempat. Semua nubuatan tentang Tuhan Yesus, mulai dari sejak kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan sampai kepada kebangkitan, semua nubuatan tentang Yesus digenapi secara akurat, digenapi secara persis, tidak meleset sedikit pun. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan encouragement kepada Bapak Ibu Saudara, memberi dorongan kepada Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Terus pandang kepada Tuhan, terus berpegang kepada janji Tuhan, sebab Dia yang memberi janji itu adalah setia adanya. Di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-30, di sana dikatakan bahwa
janji Tuhan itu murni dan pasti. Kita dapat mempercayakan hidup kepada Dia. Kita dapat mempercayai firman-Nya. Kita dapat mempercayai janji-janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang ketiga, apakah arti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati bagi kita yang percaya? Yang ketiga, arti kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati bagi kita ialah bahwa berita kebangkitan Tuhan Yesus itu harus dikumandangkan. Kebenaran itu ada di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Kita melihat bahwa para perempuan itu begitu mendengar bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka segera berlari. Mereka merasa gentar, merasa takut. Mereka hanya bercerita singkat kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Namun Yesus sendiri menggerakkan mereka untuk berani bersaksi kepada orang lain. Lalu tadi ayat yang sudah kita baca mengatakan bahwa Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya membawa berita yang tidak terbinasakan ini dari timur ke barat. Nah, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Sejarah mencatat bahwa berita kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu tersiar ke seluruh dunia pada masa rasul-rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus tidak boleh menjadi eksklusif bagi diri kita sendiri. Itu harus menjadi kabar baik juga bagi orang lain. Kita tahu bahwa banyak orang yang sesungguhnya mencari kepastian dalam hidup ini. Mereka rindu untuk mengerti jalan keselamatan, jalan kebenaran. Dan bagi saudara dan saya yang telah mengetahui jalan keselamatan itu, ini adalah waktunya bagi kita untuk kita membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Di dalam ayat yang ke-15 sampai 20, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi tugas kita. Kita sudah menerima berita sukacita ini. Kita sudah menerima kabar baik ini. Tapi Tuhan tidak mau itu berhenti sampai di kita. Ada keluarga kita yang belum mendengar kabar baik bahwa Yesus itu sudah menang atas dosa, menang atas maut, menang atas iblis. Mari kita bagikan kepada mereka. Ada orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Dalam situasi ini banyak orang yang frustasi dengan keadaannya. Sampaikan kabar baik ini, bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ada pengharapan bagi orang yang mempercayakan hidup kepada Dia. Mari, biarlah momen Paskah ini mendorong kita untuk kita bersaksi kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kiranya firman Allah menguatkan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh membagikan kabar baik ini juga kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Kuasa-Mu kami rindu alami. Dan janji-janji firman-Mu kami rindu pegang dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.